Sejak awal didirikannya Kerajaan Arab Saudi, pemerintah selalu mendapatkan legitimasi dari dukungan kaum ulama. Dan di Arab Saudi sendiri, ulama yang paling berpengaruh adalah Ibn Abdul Wahhab. Lahir pada tahun 1703, Abdul Wahhab terinspirasi dengan ajaran Ahmad ibn Taimiyah. Hidup pada masa-masa perang salib, Ibn Taimiyah menghalalkan perang melawan bangsa non-Islam, terutama Kristen, hingga bangsa Muslim lain yang tidak sesuai dengan ajarannya. Ajaran Abdul Wahhab dinilai terlalu radikal dan ditolak oleh keluarganya, suku-suku lain, hingga ahli-ahli Islam terkemuka dari Al-Zaituna, Tunisia. Hanya satu orang yang memberinya perlindungan, Muhammad ibn Saud, yang kemudian membangun dinasti Saudi. Bersama dengan Abdul Wahhab, dinasti Saud dibangun di mana keluarga Saud akan mengurus politik serta melindungi ulama. Dan Abdul Wahhab akan mendukung Saud sembari menyebar pengajarannya. Tanpa dukungan Abdul Wahhab, kerajaan Saudi mungkin tidak akan memperoleh legitimasinya. Dan di saat yang sama, tanpa perlindungan kerajaan Saudi, Abdul Wahhab tidak akan mampu menyebarkan ajarannya. Ajaran Ibn Abdul Wahhab terkenal sangat intoleran, radikal, dan anti-Syiah. Kekaisaran Ottoman menamai ajarannya Wahhabisme. Wahhabisme memang tidak dianut secara global. Namun, dukungan dari ulama-ulama Wahhabi memampukan dinasti Saud menaklukkan dan memerintah Arab Saudi sejak dahulu kala. Hanya saja, dukungan ini semakin tergerus sejak pemerintahan Raja Faisal dan dengan aliansinya bersama Amerika. Pasalnya, puluhan ribu pekerja dari AS harus menetap di kerajaannya berkat aliansi tersebut. Di sini, Amerika membangun kota khusus bagi warga AS, di mana perempuan tidak perlu menutup diri, alkohol dikonsumsi, dan banyak hal yang dilarang dalam Wahhabisme. Bioskop dan kasino pun mulai bertebaran di kerajaan, ditambah dengan upaya modernisasi lain dan hak-hak wanita yang ditetapkan oleh Raja Faisal, amarah dari kaum ulama semakin meningkat. Akan tetapi, mereka tetap tidak berani menentang pemerintahan secara terbuka, karena mereka merasa ada bahaya yang lebih besar lagi, yaitu ideologi komunisme dan Islam Syiah. Salah satu dari ulama tersebut adalah Rektor Universitas Madinah, Abdel Aziz bin Baz. Tidak berani melawan secara terang-terangan, dia memilih untuk mendirikan gerakan dakwah bernama Salafiyah Al-Muhtasibah. Gerakan ini hendak menyebarkan pandangan Islam fundamentalis, dan salah satu muridnya adalah Juhaiman Al-Otaibi. Juhaiman adalah mantan dari Garda Nasional Saudi, pasukan khusus rezim Saudi yang bertugas menjaga keluarga Al-Saud dari potensi kudeta, baik internal maupun eksternal. Namun, ceramah dari bin Baz membuat Juhaiman semakin membenci kerajaan Saudi. Menurutnya, bagaimana mungkin keluarga kerajaan yang seharusnya melindungi Islam hidup berfoya-foya dari hasil kerjasamanya dengan negara kafir? Mengapa, pikirnya, warga Arab Saudi harus mengikuti gaya hidup Amerika? Dan terlebih dari itu, mengapa gurunya sendiri tidak berani menantang mereka dengan terbuka? Dan pertanyaan-pertanyaan ini mendorongnya untuk mengambil satu kesimpulan. Dialah yang harus berjuang, bukan ahli-ahli agama. Perlahan-lahan, dia menambah jumlah pengikutnya dan mempersiapkan persenjataan bagi aksi terbesar di sejarah Arab Saudi. Dia akan menawan seluruh Masjid Al-Haram. Lalu, pada tahun 1979, dia menjalankan aksinya. Pilgrims were praying at dawn when the 30 giant doors were sealed off by hundreds of members of a Muslim sect.
the minarets echoing with the sounds of gunfire, causing harm to the innocent, to the citizens, even those who came to the rescue, all were victims of this heinous act. Pilihan tempat tersebut bukan tanpa alasan. Dalam Islam, kekerasan sangat diharamkan di tempat suci seperti Masjid Al-Haram. Alhasil, pihak keamanan tidak memiliki persenjataan lengkap. Semua polisi yang datang ke lokasi pun tidak berani menyerbu tempat suci tersebut. Dan dengan cepat dihabisi oleh penembak jitu Juhaiman. The government of the Kingdom of Saudi Arabia continuously asked the renegades to lay down their arms. Dan tentunya, pemerintah Arab Saudi yang tengah dipimpin Raja Khaled tidak bisa mengabaikan Juhaiman. Awalnya, pelaku dari penyerangan ini masih rancu. Apakah ini kelompok Syiah, komunis, atau Israel? Lalu, gerakan Juhaiman diberitakan. Juhaiman menyatakan adik iparnya, Muhammad Abdullah Al-Qahtani, adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dan menuntut beberapa hal. Usir semua orang asing dari Arab Saudi, hentikan perdagangan minyak dengan dunia barat, dan tumbangkan keluarga kerajaan Saud yang gagal melindungi Islam. Dengan ini, pemerintahan Saudi terjebak dalam suatu dilema. Apabila mereka menyerang Juhaiman, mereka akan dituduh melanggar aturan Islam. Namun apabila mereka diam, mereka akan dianggap gagal melindungi tempat suci Islam. Hanya satu cara agar masjid tersebut layak diserang, yaitu bila kaum ulama menyiarkan sebuah fatwa yang memperbolehkannya. Bin Baz mengetahui akan hal tersebut dan dengan cepat memanfaatkan situasi. Bersama ulama lainnya, mereka setuju akan mengeluarkan fatwa tersebut apabila pemerintah Saudi memutarbalikkan kebijakan Raja Faisal. Pada dasarnya, mereka meminta hak-hak perempuan dan segala kegiatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam sesuai versi mereka dihilangkan. Tak melihat pilihan lain, pemerintahan Saudi terpaksa mengalah. Tak lama setelah perjanjian itu, pasukan pemerintahan Saudi dengan bantuan komando Pakistan dan Perancis menyerbu area masjid dan berhasil menangkap Juhaiman beserta beberapa pengikutnya. The soldiers fought with determination to overcome this band of infidels who virtually turned this house of peace into a fortress. This is a glimpse of the surrender. Kelompok Juhaiman mungkin sudah diberantas, akan tetapi impian yang dia perjuangkan tetap tercapai. Dalam rangka membalas budi akan dukungan dari para kaum ulama, pemerintahan Saudi mulai memberlakukan peraturan sosial yang semakin ketat hari demi hari. Di antara semua, hak-hak perempuanlah yang paling terdampak. Tidak lagi mereka diperbolehkan untuk tampil di televisi sebagai pembawa berita. Tidak lagi mereka bebas menggunakan busana tertentu, penyetir, dan tidak lagi mereka mendapat akses ke beberapa pekerjaan. Beberapa bisnis serta bioskop ditutup karena dianggap tidak bermoral. Dan polisi moral semakin diperkuat untuk menjunjung hukum syariah yang ketat. Dan dengan demikian, babak baru dari kerajaan Arab Saudi telah dimulai.